Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Ferdiansyah. Saya di sini akan membahas tentang integrasi sosial. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian integrasi sosial, yang kedua mengetahui bentuk-bentuk integrasi sosial, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial, dan yang terakhir proses integrasi terbentuk. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Kemudian ada pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Sujarno Sukanto, yaitu mendefinisikan integrasi sosial sebagai suatu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha memenuhi melawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan berubah menjadi suatu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok-kelompok tersebut berusaha mencapai tujuan tanpa ancaman atau kekerasan. Yang kedua, menurut Abdul Sani, mengartikan integrasi sosial sebagai suatu proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Terakhir, menurut Kun Mariyati dan Juju Mariyati, yaitu menjelaskan integrasi sosial sebagai proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga satu kesatuan unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Ya, ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, yang integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi persatuan anggota masyarakat tersebut. Contohnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi fungsional merupakan integrasi yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contohnya keberagaman suatu Indonesia memiliki fungsi masing-masing yang ditonjolkan, diantaranya suku Bugis yang identik dengan pelaut difungsi sebagai penyediaan hasil laut, dan cukup Minang yang terkenal dengan kepiawalannya dalam berdagang difungsikan sebagai penjual hasil laut tersebut. Tiga, integrasi koersif merupakan bentuk integrasi yang terjadi akibat kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, yakni dengan cara koersif atau kekerasan. Contohnya polisi menembak gas air mata untuk menghindari kerumunan yang menimbulkan kerusuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Yang pertama, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Yang keempat, anggota masyarakat yang mereka saling bergantung dalam mengisi kebutuhan. Yang kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Adapun integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Interaksi sosial akan mudah terjadi dalam masyarakat dengan tingkat kemajemukannya rendah. Sebaliknya, integrasi akan sulit dicapai dalam masyarakat. Majemuk artinya semakin homogen suatu kelompok, maka semakin mudah proses integrasi terjadi. Wah, besar kecilnya kelompok masyarakat. Dalam kelompok kecil akan lebih mudah tercapai integrasi. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan sosial antara anggota yang cenderung intensif dan berjalan dengan cepat. Mobilitas geografis. Proses integrasi sosial akan sulit terjadi apabila anggota masyarakat sering datang dan pergi. Sebaliknya, masyarakat dengan mobilitas rendah dapat mempercepat proses integrasi sosial. Efektivitas komunikasi yang baik dapat mempercepat proses integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat, maka semakin cepat pula integrasi akan terjadi. Begitu sebaliknya. Ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya pengakuan kebinekaan. Yang kedua, adanya kesamaan dalam heterogenitas. Yang ketiga, perasaan saling memiliki. Yang keempat,
terjadinya sesuatu konsensus mengenai nilai dan norma sosial. Yang kelima, norma-norma masyarakat tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah. Faktor penghambat integrasi sosial yang pertama, konflik pertentangan akibat tidak rendahnya penyelesaian suatu masyarakat. Yang kedua, persaingan yang tidak sehat yang mengarah pada kontroversi dan perpecahan. Yang ketiga, prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial. Yang keempat, fanatisme berlebihan karena berbeda ras, etnik, kebudayaan, agama, daerah. 4. Tinggal dan mayoritas serta minoritas. Yang kelima, perbedaan perlakuan pemimpin terhadap warga masyarakat baik secara kelompok maupun individual. Yang keenam, terendahnya bermasyarakat. Ketujuh, adanya sikap masyarakat yang dianggap mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup di masyarakat. Kemudian materi yang terakhir, proses integrasi sosial. Proses integrasi adalah proses pengisian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda pada sehingga membentuk suatu keserasian dalam suatu fungsi proses. Integrasi sosial terbentuk melalui beberapa proses, yaitu 1. Asimilasi, yaitu suatu proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru yang melemahkan bahkan menghilangkan kebudayaan sebelumnya. Yang kedua, akomodasi, yaitu suatu proses yang dilakukan dengan cara mengurangi pertentangan dan mencegah terjadinya disintegrasi. Pada tahap ini akan tercermin dalam tercapainya kompromi dan toleransi. Yang ketiga, akulturasi, yaitu suatu proses yang melibatkan adaptasi terhadap budaya dominan atau minoritas sambil mempertahankan budaya warisan suatu sama lain sehingga meski berbeda kebudayaan mereka satu sama lain merasa terikat dalam satu kesatuan kelompok. Bobby Valentino.